Saudara, Tangerang Selatan dikenal sebagai kota penyangga ibu kota. Bukan tanpa alasan, meskipun dengan usia kota yang masih terbilang muda, Tangerang Selatan terkenal dengan infrastrukturnya yang modern, aksesibilitas dan juga fasilitas ruang publik yang nyaman, dan tentunya kemajuan ekonominya. Hal ini tidak lepas dari sosok pemimpin muda dan milenial yang dimiliki oleh kota Tangerang Selatan dengan upaya-upayanya yang inovatif dan juga inspiratif. Lantas, siapakah sosok pemimpin muda tersebut dan seperti apa inovasi yang dilakukan untuk memajukan kota Tangerang Selatan? Selengkapnya akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni hanya di Bincang Kita. Dan saudara, untuk membahasnya saya sudah kehadiran narasumber Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bang Pilar Sagah Ihsan. Halo, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Mbak Winda. Selamat datang di Bincang Kita, Bang Pilar. Ya, terima kasih, Mbak Winda. Wah, ini pemimpin muda dari Kota Tangsel, generasi milenial. Gimana nih persiapannya dari generasi milenial jadi Wakil Wali Kota? Gimana rasanya? Baik, tentu saja pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat pemirsa Kompas TV ya. Ya, sebagai wakil kepala daerah milenial ya tentu saja yang harus dipersiapkan adalah bagaimana saya memiliki visi yang jelas tentang kota Tangerang Selatan. Bagaimana semangat milenial itu bisa membangun kota Tangerang Selatan melalui program-programnya. Basicnya saya itu seorang arsitek dan juga di dunia usaha di ekonomi kreatif. Jadi saya melihat betul bahwa Tangerang Selatan ini potensinya untuk mengembangkan ekonomi kreatif, untuk mengembangkan SDM anak mudanya itu sangat luar biasa. Nah, dengan melihat potensi itu, maka saya berpikir bahwa saya dan Pak Wali Kota harus bikin program-program yang bisa mengembangkan ekonomi kreatif dan juga anak-anak muda di Tangerang Selatan. Lalu inovasi-inovasi yang dilakukan dengan latar belakang yang dimiliki apalagi juga generasi milenial seperti apa, Bang Pilar? Ya, tentu saja banyak sekali tuntutan ya sekarang buat anak-anak generasi milenial, terutama bagaimana kita bisa mengembangkan diri seluas-luasnya, dan juga isu-isu tadi yang saya sampaikan bahwa isu-isu ekonomi kreatif itu banyak sekali. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang harus dikembangkan sebagai landasan dasar daripada ekonomi masyarakat Tangsel. Jadi kalau dulu mungkin anak-anak atau masyarakat banyak yang berprofesi sebagai mungkin seorang guru, seorang dosen, seorang eksekutif ataupun seorang profesional, tapi ternyata sekarang berkembang sangat luas dengan berkembangnya dunia digital ya. Nah, itulah yang harus kita tangkap, kita ketahui apa sih kebutuhan daripada anak-anak generasi muda sekarang di milenial dan generasi Z yang jelas budayanya, pemikirannya sangat berbeda. Nah, itu yang kita jadikan bagaimana potensi anak-anak milenial dan generasi Z ini untuk bisa membangun Tangerang Selatan melalui berbagai sektor ekonomi. Tapi bagaimana cara berkomunikasinya, kolaborasinya dengan generasi milenial untuk menyampaikan ide-ide nih? Terus kemudian apakah juga sudah mengajak Gen Z juga nih? Seperti apa, Bang Pilar? Ya, tentu saja kita harus merangkul ya semua komunitas kreatif dan juga anak-anak muda yang ada di Tangerang Selatan. Banyak sekali komunitas kreatif dan juga anak-anak muda di Tangsel. Nah, kita kasih kesempatan dengan berbagai program. Misalkan dalam rangka Hutangsel nih, Hutangsel menjelang Hutangsel ke-15, kita udah menyelenggarakan Hutangsel ini 3 kali dari tahun 2021 dengan mengajak anak-anak muda berpartisipasi. Misalkan mereka untuk diajak anak-anak desain grafis gitu, untuk mereka bisa ikut sayembara di logo Tangerang Selatan. Lalu juga para desainer, mereka diajak desainer fashion untuk mengembangkan batik kota Tangerang Selatan seperti apa. Dan juga para arsitek dan lain sebagainya, para musisi, ya kita ajak gitu untuk mereka gabung dalam event-event rangkaian Hari Jadi Tangerang Selatan. Itu salah satu caranya gitu. Dan juga banyak cara lain, misalkan kita
mengembangkan organisasi kreatif seperti Dekranasda, merangkul anak-anak pengrajin, kria dan lain sebagainya. Karena potensinya sekali lagi sangat banyak sekali. Ada sekitar 900.000 pelaku ekonomi kreatif di Kota Tangerang. 90.000 pelaku ekonomi kreatif di Kota Tangerang Selatan yang bisa kita ajak kolaborasi. Jadi sebenarnya diajak kolaborasi, jadi merasa ikut andil ya. Betul, untuk memajukan Kota Tangsel ini. Iya, tapi yang betul. menarik juga nih, Bang Pilar ini dilantik menjadi Wakil Wali Kota Tangsel April 2021. Itu kan lagi masalah pandemi COVID-19. Itu gimana mengatasinya, Bang Pilar? Ya, tentu saja kita memanfaatkan teknologi digital ya untuk dalam pelayanan terhadap masyarakat, dan juga bagaimana kita juga mengedepankan penanganan isu-isu kesehatan pada saat itu. Alhamdulillah Pak Wali Kota dan saya buat inovasi pada saat itu adalah program, salah satunya adalah Ngider Sehat. Bagaimana kita melakukan langkah-langkah pengecekan kesehatan, langkah-langkah preventif terkait kesehatan itu door to door ke rumah warga. Bukan saja warga yang datang ke fasilitas kesehatan, Vaskes, misalkan puskesmas atau rumah sakit, tapi juga kita jemput bola untuk mengecek kesehatan masyarakat. Itu ya langkah-langkahnya pada saat pandemik adalah kita utamakan bagaimana kesehatan dulu yang pertama. Baru yang kedua adalah kita membangkitkan gairah ekonomi seperti itu. Jadi setelah dilantik langsung fokus untuk mengatasi masalah pandemi seperti ya, itu. Tidak ada kepala daerah yang punya pengalaman yang sama. Jadi saya juga tidak bisa bertanya kepada kepala daerah sebelumnya gitu. Dengan kondisi pandemi COVID-19, maka ya diperlukan sebuah inovasi bagaimana kita bisa menangani permasalahan-permasalahan kesehatan, permasalahan ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya dalam kondisi pandemi COVID-19. Oke, itu kemudian menjadi tantangan dalam perjalanan Bang Pilar sebagai Wakil Wali Kota Tangsel. Kita akan lanjutkan lagi, saudara, masih ada beberapa kemudian pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bang Pilar. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan tentunya saya masih bersama dengan Bang Pilar, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Kalau tadi dijelaskan terkait dengan bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan untuk memajukan Tangsel ini lebih kepada memanfaatkan teknologi seperti itu. Kemudian melihat latar belakang Bang Pilar nih, seorang arsitek, pastinya ada inovasi untuk memajukan infrastruktur yang ada di sana. Seperti apa Bang Pilar? Ya, kita melihat bahwa Tangerang Selatan ini sebagai kota yang cukup padat ya, penduduk kita punya 1,3 juta jiwa dengan luas hanya 7 kecamatan, sekitar 141 km persegi. Kita melihat bahwa kita membutuhkan ruang publik. Nah, inilah yang sekarang saya dan Pak Wali Kota sedang memikirkan bagaimana kita menciptakan ruang-ruang kreatif, ruang berinteraksi bagi masyarakat gitu. Ya, alhamdulillah ada beberapa sekarang ruang publik yang kita bangun. Di situ ada olahraga juga, di situ ada aktivitas musik, aktivitas interaksi dan lain sebagainya. Ini yang kita bangun. Bahwa di tiap kecamatan, di tiap kelurahan kita buka ruang-ruang publik. Untuk apa? Untuk masyarakat bisa bertukar pikiran dan juga berkomunikasi satu sama lain untuk mengembangkan ide-idenya. Itu salah satu cara kita menciptakan sebuah kota yang nyaman untuk tinggal, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya tentu saja banyak sekali isu-isu strategis terkait misalkan isu lingkungan, lalu juga kita menciptakan Tangerang Selatan ini kota yang ramah terhadap isu renewable energy dan lain sebagainya. Ini penting sekali untuk masa depan Tangerang Selatan kalau Tangsel mau menjadi kota yang berkelanjutan. Infrastruktur yang kemudian modern, ruang publik yang nyaman, tapi bagaimana dengan masifnya pembangunan infrastruktur, tapi seimbang juga nih dengan kondisi lingkungan yang ada di sana. Seperti apa upaya yang dilakukan? Saya juga dengar di sana tuh ada pembangkit listrik tenaga sampah. Itu seperti apa, Pak Wakil Wali Kota? Ya, sekarang kami Pemkot Tangsel sedang mengembangkan inovasi teknologi pembangkit listrik tenaga sampah, karena memang itu tercantum dalam Perpres 35 tahun 2018. Tangsel salah satu kota kabupaten yang didorong untuk melakukan inovasi tersebut. Nah, alhamdulillah sih sekarang sudah berproses bagaimana penanganan sampah sampai 1.000 ton per hari itu bisa
menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, malah sampah itu bisa menjadi listrik gitu kan. Nah ini yang kita sedang kembangkan. Ada juga beberapa teknologi lain seperti yang sedang dikembangkan insinerator ataupun ada beberapa kawan-kawan yang menawarkan RDF dan lain sebagainya untuk bisa menangani permasalahan sampah di Tangsel, tapi bisa membantu menangani masalah isu lingkungan. Kita tahu sendiri kan sekarang permasalahan polusi udara, pemanasan global, dan lain sebagainya. Nah, Tangerang Selatan walaupun hanya sebuah kota, tapi kita harus bisa memberikan sumbangsih untuk Indonesia, untuk bumi ini, untuk bagaimana Langkah menciptakan... konkretnya seperti apa untuk menghadapi itu, Ya, Bang Pilar? salah satunya penanganan tadi sampah, dan juga co-firing juga. Lalu juga bagaimana menggantikan, tadi saya sampaikan, menggantikan energi bahan batu bara dari sampah gitu. Nah ini penting sekali. Jadi menciptakan listrik ya dari sampah. Itu salah satu upaya kami untuk mensukseskan Perpres 35 tahun 2018 dalam menciptakan kota yang lestari, kota yang mendukung isu-isu lingkungan. Oke, kemudian juga Bang Pilar, Tangerang Selatan juga punya visi untuk menjadikan Tangsel the most suitable city for living in Asia dalam 5 tahun masa jabatan. Itu seperti apa? Ya, the most suitable city for living ya, bukan hanya di Indonesia, tapi harapan kita ke depan di Asia kita menjadi kota yang sangat bergengsi dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat untuk bisa tinggal dan hidup dan beraktivitas. Memang programnya tidak hanya 5 tahun, ini jangka panjang. Tapi yang paling penting adalah kita mengubah mindset masyarakatnya dulu. Jadi masyarakat mengubah mindset, mengubah SDM perilaku masyarakat untuk bagaimana bisa mendukung terwujudnya itu. Kita percuma infrastruktur kita perbaiki, tapi ternyata pola hidup masyarakat untuk tertib membuang sampah saja tidak bisa kita lakukan. Nah ini yang harus kita lakukan mulai dari dukungan dari masyarakat, itu penting sekali. Lalu yang kedua adalah ya pendidikan ya, kita mempersiapkan SDM yang unggul. Sekarang Tangsel itu berada pada IPM 81 poin lebih. Nah kita harus terus tingkatkan indeks pembangunan manusianya, kesehatan mereka, pendidikan mereka dan lain sebagainya, untuk mereka bisa berpartisipasi dalam membangun sebuah kota ini gitu. Jadi penting sekali peran masyarakat untuk membangun kota, sehingga akhirnya Tangsel ini menjadi kota yang nyaman, kota yang indah, dan bisa ditempati dengan layak untuk selama berpuluh-puluh tahun, bahkan tidak hanya di beratus-ratus Indonesia tahun tapi ke depan. juga bahkan sampai Asia seperti itu ya. Harus kemudian bisa. Saya rasa bisa. Tapi kalau di Tangsel sendiri, Bang Pilar, untuk pertumbuhan ekonominya di sana itu seperti apa? Ya, laju pertumbuhan ekonomi kita sekarang sudah merangkak di atas 5%. Waktu kemarin COVID-19 kita sempat anjlok di angka -1%. Sekarang kita terus merangkak. Ya tentu saja basis ekonomi di Tangsel itu bukan hanya saja masyarakat yang bekerja di sektor formal ataupun di sektor pemerintahan, tapi juga sektor non formal ataupun di ekonomi kreatif. Nah ini yang kita dorong sekarang. Banyak sekali pelaku usaha kuliner, fashion, pelaku seni, banyak sekali artis-artis, banyak sekali pelaku kriya dan lain sebagainya yang harus kita dorong untuk mereka bisa upscaling, untuk mereka bisa mengupgrade dirinya untuk yang tadinya kelas mikro menjadi kelas menengah, kelas menengah menjadi kelas makro. Nah ini penting sekali untuk membangun kota. Dengan itu sekali lagi ekonomi kreatifnya harus dimajuin dulu, Mbak. Oke, jadi kekuatannya ada di ekonomi betul, kreatif. dengan pelatihan, dengan pendampingan, dengan bagaimana mereka mengembangkan. Apa kita hubungkan juga dengan dunia akademisi. Ada pelatihan, pengembangan usaha, ya, yang kemudian dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Tangerang Selatan. Betul, kita betul. Penasaran seperti apa sih bentuk pengembangan ekonomi kreatif yang ada di sana. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan saya masih bersama dengan Bang Pilar yang merupakan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Bang Pilar, tadi kekuatan dari Tangsel salah satunya adalah ekonomi kreatif. Ada pelatihan pengembangan ekonomi kreatif. Seperti apa di sana? Ya, saat ini kami sedang mengembangkan
gedung ekonomi kreatif atau Creative Hub ya, untuk melatih 17 subsektor ekonomi di Tangerang Selatan. Bukan hanya melatih dari awal, tapi juga untuk para pelaku ekonomi kreatif yang sudah setengah jadi untuk bisa mengembangkan terus produknya dan juga jasanya. Nah, ini penting sekali juga untuk mengajak para expert yang ada di Tangsel, karena di Tangsel ini banyak juga artis-artis, para seniman dan lain sebagainya, sutradara, musisi, yang mereka diajak untuk memberikan support kepada pelatihan-pelatihan ini. Jadi anak-anak kita atau teman-teman kita ini, mereka termotivasi untuk bisa mengembangkan dirinya. Oh, itu contohnya bisa kok gitu kan, mereka bisa melakukan itu. Nah, kita dorong supaya mereka juga bisa mengembangkan ekonomi kreatif di kota Tangerang Selatan ini. Jadi bukan hanya mereka merasa saya berjuang sendiri, tapi bagaimana kita bimbing, kita dorong, kita bantu mereka untuk mereka mencapai apa yang salah satunya inginkan. Katanya ada pengembangan atau pelatihan desain grafis seperti itu ya, Iya, Bang Pilar? betul. Memang setiap tahun kita mengadakan sayembara ya, sayembara seperti logo HUT Tangsel, sayembara batik untuk para desainer fashion. Lalu juga kita pernah mengadakan sayembara arsitektur juga untuk mengajak para arsitek-arsitek muda gitu, untuk mereka bisa bertarung gitu, mewujudkan pemikirannya dalam membangun kota. Ya, ini penting sekali gitu, bagaimana kita mengajak partisipasi mereka dan membuat mereka itu untuk bisa terus berkembang. Ya, dengan cara ya kita menyediakan ruang-ruang. Ruang itu ya bukan hanya ruang secara fisik, tapi juga kesempatan-kesempatan, event-event, dan juga pendidikan-pendidikan yang kita berikan untuk teman-teman semua. Kalau itu ekonomi kreatif. Kemudian UMKM, pengembangan UMKM di Kota Tangerang Selatan, langkah dan upaya yang dilakukan seperti apa? Saya lihat juga Bang Pilar hari ini kayaknya pakai salah satu produk UMKM nih, Tangsel for Everybody. Ya, ini Tangsel for Everybody, salah satu inovasi dari teman kita juga, karena mereka pernah bikin juga satu merek ya, Jakarta versus Everybody, dan mereka juga sebagai warga Tangsel, mereka bikin Tangsel for Everybody. Jadi Tangsel itu untuk siapapun gitu, untuk semua gitu. Nah, ya kita harap ya itu semangat Tangsel untuk semua orang gitu, untuk bisa berkembang dan menunjukkan kreativitasnya untuk sama-sama membangun Tangerang Selatan ini dari berbagai sektor seperti itu. Untuk UMKM di sana seperti apa, Bang Pilar? Ya, di Tangsel itu tadi saya sampaikan ada hampir 100.000 ya pelaku UMKM, dan mayoritas 50% adalah pelaku usaha kuliner. Ya, kita saat ini melihat potensinya sangat luar biasa. Kemarin ada salah satu senior ya dunia makanan, industri makanan itu, Aji Krishna, yang punya Krishna oleh-oleh. Mereka mau bikin, beliau mau bikin Krishna oleh-oleh Nusantara di PIK di Tangerang. Nah, lalu beliau mengkurasi itu produk-produk makanan khas Tangsel, UMKM Tangsel. Ternyata katanya sampai 90% ini layak untuk dijual di Krishna oleh-oleh. Nah, itu salah satu wujud bahwa, salah satu gambaran bahwa UMKM di Tangsel ini potensinya sangat luar biasa dan sangat layak untuk bisa dikembangkan. Bukan jadi hanya banyak tingkat nasional ataupun potensinya global. Besar ya, sangat. Bang Pilar. Kemudian Kota Tangerang Selatan, di sana juga banyak universitas-universitas. Ya, dikenal sebagai kota pendidikan juga. Bagaimana melihat ini untuk pendidikan di sana seperti apa? Ya, memang dari pendidikan, kalau kami dari pendidikan formal ya, pendidikan negeri, kami menyediakan berbagai program beasiswa, mulai beasiswa swasta. Jadi bagi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri, kita siapkan beasiswa sekolah swasta untuk mereka terus bisa sekolah. Tapi juga kita lihat bahwa potensi sekolah-sekolah negeri dan swasta di Tangsel ini banyak sekali yang favorit, dan juga memang banyak dari luar Tangsel datang ke Tangsel untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan sampai perguruan tinggi juga kita cukup banyak sekali, mulai dari teknik ataupun kedokteran, lalu juga ada seni dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, saya rasa ke depan Tangsel ini berpotensi sekali untuk bisa menjadi kota pendidikan gitu. Kalau kita lihat Jogja, Bandung dan lain sebagainya menjadi kota pendidikan, Tangsel ini
next future bisa menjadi kota pendidikan seperti itu. Bahkan ya menurut saya potensinya bisa lebih besar lagi. Untuk meningkatkan kualitas SDM, langkah konkret yang sudah dilakukan seperti apa, Bang Pilar? Ya, tadi saya sampaikan banyak sekali beasiswa yang kita berikan untuk anak-anak kita, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan Pak Wali Kota membuat program juga untuk para tahfiz Al-Quran. Mereka diberikan beasiswa sekolah, bantuan dana pendidikan juga. Dan ini tidak terlepas nanti beasiswa-beasiswa lainnya. Yaitu untuk bagaimana SDM ini terus meningkat gitu. Yang tadinya mungkin rata-rata pendidikan di Tangerang Selatan ini 12 tahun misalkan bisa meningkat sampai 15 tahun bahkan lebih. Seperti itu. Kemudian kalau dari sektor kesehatan dikatakan bahwa Tangsel ini adalah destinasi kesehatan, betul seperti itu ya Bang Pilar, boleh dijelaskan? Ya, selain tadi pendidikan, fasilitas pendidikan, juga di Tangerang Selatan ini ada sekitar 30 lebih rumah sakit dan banyak juga rumah sakit rujukan ya untuk beberapa penyakit tertentu. Nah ini juga blessing buat kami bahwa kita dorong bahwa Tangsel ini juga bisa menjadi destinasi untuk kesehatan. Dan terbukti banyak masyarakat dari luar kota, luar daerah, bahkan luar pulau datang ke Tangsel, bahkan dari Malaysia pun ada yang datang ke Tangsel gitu ya, mereka untuk berobat dengan spesifikasi yang khusus gitu. Jadi banyak fasilitas pendidikan. Nah ini juga yang kita dorong. Kemarin saya baru meresmikan bersama Pak Menteri Kesehatan itu T-Space, klinik punyanya Dr. Tompi. Iya, itu dia juga menggabungkan antara fasilitas kesehatan dengan musik gitu kan, dengan dunia kreatif. Nah ini menurut saya menarik sekali gitu, bahwa kesehatan itu bukan hanya saja itu bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan medisnya, tapi juga bisa dengan faktor-faktor lain untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya kotanya harus sehat juga, itu yang sekarang kita sedang upayakan bagaimana menjadi kota yang sehat, kota yang kreatif, menyenangkan. Akhirnya ya masyarakat bisa hidup dengan sehat tanpa mereka ya harus minum obat. Mereka dengan senang aja, dengan happiness, mereka bisa meningkatkan imun mereka. Jadi ada upaya pencegahan juga ya, selain dari rumah sakit rujukan yang bisa menjadi pilihan oleh masyarakat yang ada di Tangsel. Kemudian salah satu visi dari kota Tangerang Selatan yaitu menjadi kota yang unggul dan terkoneksi. Terkoneksi dalam artian ini seperti apa artinya, konsepnya, Bang Pilar? Iya, pelayanan publik ya. Terkoneksi itu, pelayanan publik itu harus terbuka dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Tangerang Selatan. Saat ini ya alhamdulillah kita melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang Selatan, kita banyak mendapatkan berbagai penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Banten terkait penyelenggaraan yaitu keterbukaan informasi publik. Nah ini harus kita dorong bagaimana penggunaan media digital ini penting sekali untuk masyarakat, dan semua informasi, semua pengaduan dan semua sengketa publik lain sebagainya bisa kita lakukan dalam waktu yang secepat mungkin. Itu yang berarti ini kemudian cita-citanya ingin menjadikan Tangsel smart city seperti itu. Betul ya, smart city itu bukan hanya saja kota yang pintar secara pendidikan, tapi juga terkait pelayanan publik dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari sisi pariwisata yang ada di Tangerang Selatan itu seperti apa? Kan di sana banyak musisi, banyak artis-artis, pasti banyak event-event juga nih yang ada di sana. Seperti apa? Event banyak sekali. Kalau di kita ada event, salah satunya Bintaro Design District, itu yang udah mendunia ya. Para arsitek mereka membuat instalasi, pameran arsitek. Jadi masyarakat, para pelaku desain mereka datang ke Tangsel untuk melihat atau mengikuti instalasi, pameran instalasi. Lalu juga di kita ada komunitas Bin Art untuk para musisi-musisi. Lalu juga di Tangerang Selatan ini banyak event-event seperti Tangsel Marathon. Itu salah satu, kemarin Pak Sandiaga Uno, Pak Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa oh ini gila nih, berani banget kota mengadakan event maraton gitu. Salah satunya Tangsel Marathon itu. Ada sekitar 5.000 orang yang terlibat peserta. Lalu juga banyak event-event lain menjelang HUT Tangsel, tadi saya sampaikan ada event-event kreatif untuk mengajak anak-anak, para musisi. Jadi kita menjelang HUT Tangsel ini dalam
rangkaian Hutangsel ini nggak usah cari yang jauh-jauh artisnya Katanya nanti gitu. Hutangsel Di juga Tangsel itu banyak sekali artis, banyak sekali para seniman yang bisa kita ajak sebetulnya. Oke, terakhir nih, Bang Pilar, apa kemudian pesan harapan yang ingin disampaikan khususnya juga bagi generasi milenial yang ingin seperti Bang Pilar nih? Ya sebetulnya saya pun masih belajar, Mbak Winda, masih belajar. Kita tidak pernah mengatakan untuk bisa mengajarkan seperti itu karena kita juga masih berproses. Bagaimana anak-anak muda ini, ya saya berharap bahwa kita harus mau mendengar, kita harus mau belajar, dan kita harus mau merubah mindset kita. Itu penting banget. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman karena ya saya waktu dipercaya menjadi wakil kepala daerah tentu saja keluar dari zona nyaman. Yang tadinya saya dunia usaha, dunia ekonomi kreatif, ya sekarang dunia yang lebih serius, banyak sekali tuntutan. Ya, tapi kalau harapan untuk Tangsel ke depannya seperti apa? Ya untuk Tangsel saya harap anak-anak mudanya ini mereka mau berpartisipasi aktif. Teman-teman semua anak-anak muda ini menjadi anak-anak muda yang berkualitas, punya SDM yang tinggi, dan mereka punya inovasi dan keinginan untuk membangun kota melalui berbagai sektor. Nah itu yang paling penting karena tanpa dukungan masyarakat sebuah kota tidak mungkin bisa berkembang. Baik, terima kasih Bang Pilar sudah hadir di bincang kita. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan. Sukses selalu untuk Tangsel, sukses selalu untuk Bang Pilar. Kami akhiri perbincangan kami bersama dengan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada hari ini. Saya Wida Anggrini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.